Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa Minggu ini tanggal 10 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim Alhamdulillah, ya dikasih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa makhluk Allah yang bernama hujan yang Allah ciptakan. Dan mudah-mudahan hujan ini nanti jadi saksi buat kita di yaumil qiyamah. Ya, bagaimana apalagi di dalam menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini paling luar biasa ganjaran pahalanya. Kalau Anda rangkum di dalam menuntut ilmu itu, selama kita jalan, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di darat dan di lautan, sehingga ikan-ikan aja yang ada di air itu akan berselawat kepada orang yang menuntut ilmu. Selawatnya binatang atau selawatnya malaikat itu yaitu memberikan doa ampunan, minta kepada Allah ampunan buat orang yang menuntut ilmu. Belum lagi malaikat, belum lagi ini, segala macam ya, yang sedikit nanti pelan-pelan setelah nazarul iblis. Nanti kita akan bahas ya, keutamaan apapun bentuknya, termasuk dalam menuntut ilmu agama. Luar biasa pahala. Belum lagi ditimpa dengan hujan ya, yang mana kalau hujan panas gak jadi persoalan. Kenapa? Karena pasti pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya menuntut ilmu. Ya, ceramah kita bisa tinggal, ini ceramah bisa tinggal, ini ceramah bisa tinggal. Tapi kalau menuntut ilmu nggak bisa. Ya, kemarin aku bela-belain sebelum Sabtu atau nginep ya, karena kalau pulang pasti sampai rumah subuh tidur nggak ngaji kita pagi, jadi kita nginep ya. Yang biasa sendiri kita bawa anak istri kita, biar anak istri kita tahu bagaimana yang namanya orang menuntut ilmu, atau kita belajar, atau kita menyebarkan ilmu. Yang bermutar pada hari Sabtu pagi kita kan ngaji, sama aneh juga ngaji ya. Ada kasih saran, bukan nasihat, kasih saran ya. Alhamdulillah kalau itu mau pakai, jangan ngaji sama orang yang nggak ngaji gitu. Paham gak? Jangan ngaji sama orang yang kagak. Dari mana yang kagak ngaji? Dia jadi guru tapi kagak ngaji lagi gitu ya. Gak bisa, yang namanya belajar tuh sampai mati. Minal mahdi ilam lelaki, dari buaya sampai
kematian. Ilmu tuh nggak habisnya. Nah makanya ketika udah merasa matol, orang udah merasa hebat, nggak ngaji lagi, nggak pada tuntunan. Bukan soal doang ulama, itu sih biasa kita. Ngaji duduk, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, duduk kayak orang awam biasa. Gengsi orang kalau udah penceramah, udah ngetop, duduk sama-sama sama yang lain itu sulit. Udah ada gengsi, paham gak nih? Kalau udah ada kegengsian, makanya banget orang kalau punya kegengsian, udah ego dia, itu biasanya mudah untuk menghinakan orang. Karena dia sendiri aja nggak mau duduk bersama orang-orang yang di bawah dia. Ah itu ya, aneh bukan ngeluh-ngeluhkan diri aneh, enggak. Kenyataannya banyak begitu. Aneh nggak gengsi, aneh duduk bahkan sama orang yang belajar sama aneh. Aneh ngaji nih sama guru aneh. Itu yang duduk ada orang yang ngaji sama Amin, udah jatuh derajat kita, naik derajat, tinggi derajat, jatuh derajat, bukan apa namanya, bukan hal yang dari orang, bukan, tapi dari Allah. Ya, yang jatuh diri kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Itu lihat yang pada jatuh, emang orang lain yang jatuh, dia sendiri yang jatuh. Kenapa bisa dia menghinakan orang lain? Karena dia sendiri tidak pernah mau menghinakan dirinya duduk sama orang-orang yang di bawah dia level. Go gengsi itu lah dicari. Orang udah bisa ceramah, udah betul. Padahal ilmu terus. Saya punya guru almarhum udah sampai 90 sampai ngomong kalau masih ada yang mau ngajarin aneh mau belajar. Tapi bagaimana aneh mau belajar? Anak murid aja yang meninggal semua. Paham nggak? Berarti di atas beliau nggak ada lagi. Ilmu terus. Lah bagaimana kalau ulama besar? Tetap mereka belajar dengan muzakarah. Karena ilmu Allah ini luas, ilmu Allah gak bakal habis. Kalau kita merasa mentok dengan ilmu Allah, berarti ilmu Allah terbatas. Mustahil ilmu Allah terbatas. Karena ada sifat Allah Ta'ala al-ilmu. Sifat Allah, selain al-kalam, al-basar, al-kalam, ada namanya al-ilmu. Kalau ilmu Allah terbatas, berarti Allah lah sama sama hambanya dong. Ilmu Allah gak terbatas. Seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir dikumpulin semua ilmunya. Ilmunya nabi-nabi, ilmunya aulia, pokoknya semua manusia. Dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala, Allah seperti orang mencelupkan air di lautan, tetesan itu ilmunya manusia. Paham ya? Biar pakai Nabi Muhammad SAW tetap gak ada bandingan dengan ilmu Allah, hamba Allah. Jangan salah, ilmu Allah luas gak terbatas. Apalagi kita orang biasa recehan udah bisa ini udah ngaji lagi. Akhirnya kan kepreset itu ngaji lah. Itu anak bela-belain namanya ngaji. Padahal aku kurang tidur itu baru 3 jam. Ya, jalan ngaji terus begitu. Ya, jadi belain buat ngaji. Ya, setelah acara-acara bisa kita ini ngaji tuh sulit, apalagi kalau udah ngajinya 3 fikih atau tauhid atau akhlaknya 3 pegang. Ya, jangan padilah pun terutama kita mah nggak berjalan tanpa ilmu. Nah ini kita lagi belajar bagaimana syarat sahnya sholat berjamaah. Alhamdulillah udah selesai sholat ini sampai kita masuk berjamaah. Nanti sholat sholat jamak takdim, jamak takhir, kemudian sholat apa lagi? Sholat Jumu'ah, sholat gerhana, sholat ini dan sebagainya diatur semuanya. Ya, terutama sholat yang wajib dulu, udah selesai baru sholat kepada sholat jamaah. Ya, jamaah ini jangan kejar yang 27 rakaat, 77 derajat, nggak usah nyari-nyari begitu. Belajar ilmunya, sahnya dulu. Kalau sholatnya udah sah, otomatis dapat yang 27. Sekarang nyari 27 kalau nggak sah, buat apa? Ya. Kalau memori-memori itu keutamaan aja, tapi nggak usah apa cerita begini, satu waktu nggak cukup, karena yang namanya ngaji mesti konsisten, nggak bisa satu forum ceramah selesai enggak. Keduanya lagi, ya nyambung antara ilmu dan ilmu. Ketiga lagi orang nggak ada mau ngajarin, satu ilmu susah, keduanya lagi yang dengerin kagak mau, emang udah berat. Yang jadi sah nggak sahnya, benar nggak benar dalam ibadah apapun bentuk ibadah kepada Allah, terutama yang wajib, itu sangat-sangat setan goda kita. Supaya apa? Supaya kagak ngerti ilmu agama. Ya. Baik, lanjutannya minggu yang lalu, malam Rabu yang lalu, yaitu sampai tetapan sampai mana? Sholat
Yang berdiri kan ya, berarti masih yang keberapa itu? Yang pertama dalam syarat sahnya. Ya, kalau di kitab lain itu dikatakan 11. Ya, kalau di sini dibagi-bagi. Yang pertama syarat sahnya makmum yang mengikuti. Ya, bisa masuknya imam juga makmum bersama imam. Syarat sahnya itu si makmum bersama imam. Itu ada 5. Udah tuh dijelaskan. Kemudian syarat sahnya jamaah itu ada 6. 6 tambah 5 berapa? Sami mawon ya, kayak syarat kayak rukun sholat ada yang mengatakan 13, ada yang 17. Intinya sama, cuma dipecah, ada yang tidak digabung. Jadi nggak ada itu kata ulama tuh sama, cuma karena ada jalannya mau ke Bogor, jalannya banyak, ada yang lewat Parung, ada yang lewat Sentul, ada yang lurus lewat jalan raya Bogor, tapi tujuan sama. Kalau yang sekarang orang banyak beda, kita berbeda mungkin sama apa yang atau ke kanan atau ke kiri, makanya nggak ketemu, biar benar di mana ketemu nggak? Enggak, ya paham yang anti maulid sama yang maulid. Ada lebaran monyet enggak bakal ketemu. Orang Betawi kan ada lebaran monyet. Kayak kiamat enggak ketemu. Makanya kita enggak usah timbalin. Ya akunnya diserang mulu, biarin aja ditimpalin aja. Maksudnya biar apa? Kalau komen tuh banyak, rekomendasi itu jadi tinggi, jadi kesetel terus tuh. Lari banyak yang lain. Ya, kalau dipalin itu jangan. Kata Imam Syafi'i, jawabul jahil as-sukut. Jawaban kepada orang bodoh, dia bukannya kalah. Paham ya? Makanya Habib nggak ada nimpalin masalah nasab. Kenapa? Karena yang ngomong orang bodoh kan berbeda dengan orang yang belakangan Mbah Hasim al-Asy'ari atau Syekh Nawawi al-Bantani, atau yang di atasnya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan puluhan ulama dengan kitab-kitab yang menyatakan ini balmi. Selesai sudah. Anak baru kemarin. Ya, kecuali udah ada persenjataan di atas, kan nggak ada. Ya, udah ya. Kita udah habis sendiri waktunya. Ya, orang ada politiknya. Gorengnya kemana-mana dia udah habis, ada lagi timbul. Ya, lucu. Ya, akhir zaman. Nah, jadi gak bakal ketemu. Ya, gak bakal ketemu. Paham tuh ya? Nah, untuk jawab-jawaban begitu sebenarnya begitu gampang. Cuma karena memang beda paham ya susah, ya paham ya. Satu, kedua nggak nyamai otaknya. Ini buat kita semua nih. Ini gini contoh, ini kita kasih contoh sebelum masuk ke masalah. Ya, nenek alihkan dulu nih. Ente biasa naik motor bebek yang zaman dulu nih, anda dulu pakai itu dulu, yang 800 atau 700, yang di kilometernya cuma sampai 80. Udah nggak ada lagi, berarti lebih nggak ada 80 bisa? Nggak bisa, segitu dah. Ini zaman dulu. Ada orang yang naik motornya, motor GP yang 500 cc, tahu ya? Ini pakai Merosi, ya. Beda nggak larinya? Beda. Ke Bogor ini 1 jam, yang ini bisa 3 jam. Paham ya? Nah, orang-orang yang biasa pakai motor ini nggak pernah ngalamin naik motor ini, nggak pernah. Kalau udah pernah, udah kita di zaman sekarang kita ngalamin biasa. Tapi kalau orang-orang jadul yang nggak pernah tahu ceritaku tentang motor yang ada 500 gini, nggak nyampe otaknya. Wah, mana mungkin? Mana mungkin? Paham nggak nih? Nggak bakal sampai ke otak di situ, mana mungkin? Karena dia nggak pernah menyelami kepada yang 500 cc, otaknya sampai situ. Paham itu ya? Ini ada masalah. Anda mengisahkan di surah An-Naml ada tuh tentang Nabi Sulaiman bikin sayembara kepada seluruh rakyatnya. Rakyatnya ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Siapa yang bisa, ini singkat aja ya, ceritanya panjang. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Pernah dengar kan? Nah, singgasana nih bukan bangku RT, bukan bangku ajatan yang plastik, dilempar aja gak mesti butuh waktu. Ini Ratu Balkis punya singgasana. Apa sih namanya, bangku kerajaan? Kita udah gak mikir tuh bangku kerajaan gede gimana di dalam singgasana. Taruh dia bangkunya kayak pelaminan gitu ya,
Kan berat itu. Dari Palestina ke Yaman. Ini sahabat ada ya. Yaman atau Belkis ke mana? Ke Palestina tuh, ke Syam. Itu kan antara ujung timur ke ujung barat. Ibaratnya dari Sabah ke Merauke. Itu kan jauh banget. Jarak 1 kilo aja juga udah gak masuk akal ketika dibikin sayembara. Sang iblis, sang ibrit mengatakan, saya bisa akan hantarkan kepadamu ya Sulaiman sebelum kau bangun dari tempat dudukmu. Ini tertera dalam Al-Quran nih ya. Bukan ngarang-ngarang nih, bukan halu, bukan kurofat. Kalau dibilang kurofat, halu, kafir dia. Ini kan tertera dalam Al-Quran. Bukan surah An-Naml. Gue mah kasih tahu ayat nih, cari sendiri. Apaan mau disodorin juga gak paham-paham. Ya, ntar lu baca aja, lihat aja. Lu baca terjemahnya aja, terjemah jangan tafsir, terjemahnya aja. Ya. Kemudian itu ibrit, hebat gak? Sebelum bangun dari tempat tidurmu ya Sulaiman, bangun dari tempat dudukmu, aku bisa udah bawa sampai sini. Tapi ada seorang ya yang wali Allah Ta'ala, umat, bukan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Sulaiman. Umat yang paling terbaik umat siapa? Nabi Muhammad, ini umat Nabi Sulaiman. Ya. Bilang apa? Kepada Nabi Sulaiman, saya Sulaiman, ya Raja Sulaiman, saya bisa lebih dari Jibril. Saya bisa bawa sebelum kau memejamkan matamu. Sebelum kau mengedipkan mata, udah sampai. Cepat gak? Sekejap mata, maksudnya ibarat itu bahasanya sekejap mata. Bayangin, tring, ibaratnya gitu. Yang dibawa apa? Benda itu, singgasana, bukan dirinya. Singgasana yang enggak ada nempel di badannya. Paham ini? Bagaimana dengan badannya? Itu kan barang. Dan jaraknya jauh, beliau ada di Palestina, kemudian itu ada di, paham nggak? Bisa dengan karomahnya, dengan kudratullah ini. Ini kita bicara ini bukan menuhankan seseorang. Ini Allah kasih hal-hal begini. Ke Siti Maryam bisa ada makan di surga. Ya, di dalam kamarnya, kemudian Ashabul Kahfi bisa tidur 300. Ini untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah, betapa tingginya Allah Subhanallah. Paham nggak? Kalau makhluknya hebat, apalagi kalau ini ciptaannya jago. Bukan kita ngeluhan, kalau cerita ini bukan ngeluhan, Anda lagi sedang mengagungkan sang penciptanya Allah Ta'ala yang Allah terangkan tuh di dalam Al-Quran. Ini barang singgasana masih ada di Yaman, disuruh di Sabah. Orang yang kan ngomongnya dari Sulaiman, langsung pindah. Gimana zatnya teh orang? Paham gak nih? Jago gak konten orang nih? Ini barang bisa dipindahin, apalagi anehnya gitu. Berarti orang bisa sekejap mata bisa pindah. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Bisa gak kalau mau dikali Mi'raj nih? Jangan diputar dengan kata Isra Mi'raj. Isra lain. Kan Mi'raj. Apalagi kalau kita bayar kepada as-sholah Mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah Mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj dia. Nah ini kita belajar orang bagaimana sholat. Dia ruhnya naik ke atas kepada Allah Ta'ala. Khusyuk maksudnya. Kalau kita Mi'raj itu ke perempuan. Iya, utang. Mi'raj ini kemana lagi? Mi'raj itu naik, Nabi naik ke atas. Ya, langsung dia. Ya. Nah orang yang tahu hal begitu biasa. Tapi yang nggak biasa, nggak tahu hal begitu, khurafat. Paham nggak? Paham ya? Atuh. Dan jangan juga salahnya kita orang cerita bukan pada tempatnya. Jangan cerita sama orang yang cuma kenal motor 70, nggak pernah gaul dengan motor yang 500, sehingga nggak bakal percaya. Salah juga penceramah, jangan juga. Paham ya? Ini ada begini ngajar ilmu. Tapi ini untuk membantah orang-orang yang suka ngomong nggak percaya dengan khurafat. Susah. Imam Syafi'i ada pernah baca, orang lagi dikasih tahu Imam Syafi'i khatam 2 kali pagi dan sore. Kalau malam bulan puasa, kalau hari biasa di bulan Ramadan 1 kali khatam sehari. Dikuatkan dengan otaknya, nggak mungkin. Tuh dibilang khurafat. Itu Imam Syafi'i itu. Khurafat. Kenapa? Karena mau disamain sama dirinya baca Yasin 2 jam nggak kelar-kelar. Nggak percaya. Paham ya? Gue bisa baca 20 menit Al-Quran.
20 menit dari baca, paling lama setengah jam dia baca Quran. Kenapa gampang baca? Kalau itu udah biasa baca, kayak baca Yasin, dia Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kayak ini baca materi nggak sih? Nah orang-orang yang udah habis Quran, bila hatinya lebih cepat. Apalagi yang dibaca dalam hati. Setengah jam, 1 jam 2 juz. Berarti cuma 15 jam satu Quran hatam. 15 jam. Apalagi orang-orang demikian dikasih berkah waktu. Paham nggak dikasih berkah waktu? Tuh, ini dikasih berkah waktu. Ada yang dipanjangin, tapi dirasakan dia pendek. Terus Syaibul Kahfi tidurnya 309 tahun, tapi ngerasainnya bentaran doang, tidur siang. Ya, dikasih keberkahan waktu. Siapa lagi? Nabi Muhammad SAW yang jalan cuma sepertiga malam, nanti jam 2 sebelum subuh paling 2 jam, tapi ngalamin semuanya. Itu kalau diceritain, makanya orang kafir nggak percaya karena pakai dirinya. Kami di bawahnya dia. Kami berjalan aja dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu ke Palestina itu 2 bulan perjalanan. Ini orang gila. Udah mau suruh naik ke langit lagi. Itu kan dibikin pakai akal dia. Paham ya? Udah, alhamdulillah kita nggak demikian. Ya, tapi kalau mereka mau gitu silakan, kalau percaya. Cuma jangan mengkafirkan, gampang ngomongin ngafirin orang. Ya, ingat kami udah kasih tahu kafir kembali kepada diri orang yang mengkafirkan seseorang. Akhir zaman sekarang banyak orang-orang jadi kafir dari lidahnya. Ya, udah kalau nggak sepaham, udah diam aja, jangan pakai nyangkulin di depan orang. Baik ya. Jadi jangan belajar mau fadilah mulu, belajar ilmunya jadi pintar. Ya, kan orang sekarang kan ngejar-ngejar fadilah begitu dah keadaan. Jadi yang apa? Yang masalah imam ya sudah kemarin dipraktikin tuh ya, lihat video sebelumnya aja ya, episode sebelumnya. Apa namanya? Imam baris kanan, makmum ya. Andai kata dia di belakang, ya sah jamaahnya, cuma nggak dapat fadilah yang 20. Itu nanti ada bacakan dan kitab Fathul Mu'in ada. Nah, kemudian kalau sendiri ya, kalau sendiri nih datang nih, tuh di sini dia. Kemudian datang lagi 2 di sini kanan. Kemudian nanti sebelum rukuk pindah. Paham nggak? Waktu yang mungkin kan nanti rakaat kedua boleh nambah lagi. Yang penting jangan berturut-turut. Udah kemarin jalan-jalan. Nah kalau datangnya 2 ya udah di belakang begini. Datang 3 kanan, kemudian kiri, kanan, sampai full. Jangan berenggang, biar full. Fullnya ini full benar-benar padat. Makanya kalau masih ada renggang, inti geser-geserin, suruh rapat, inti masuk di situ. Kalau inti isi di belakang, sendirian, inti nggak berjamaah. Paham ya? 1, kan udah diajarin kemarin, tarik orang, udah. Nah sekarang misalnya ini belum full nih, masih ada kosong nih 1, 2, orang udah ngisi nih, sampai full. Paham ya? Itu kedua, ketiga, keempat, seterusnya nggak dinilai berjamaah yang 27. Kenapa? Yang 1 belum full. Maka cacat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-10. Kalau 2, 3 benar, tapi masih ada bolong, ini kesini nggak dapat. Makanya kenapa kalau ada bolong, inti maju. Cuma jangan rujuk-rujuk, jangan 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3 batal. 1 jalannya. Nanti 1 lagi sekedar bacaan subhanallah tuh udah yang diajarin yang membatalkan sholat. Jangan bergerak 3 kali. Kalau 2 masuk 1, 2, 3 batal. Makanya maju, udah diam dulu, maju, tutup deh tuh. Ya, jadi inti kalau lihat begitu tutup. Kalau inti nggak tutup, inti kesini ini, inti nggak dapat pahala 27. Amin tuh ya. Aduh. Penuh. Kayak rapi nih ya, rapi. Tuh kemarin gimana itu lagi COVID? Kadang pahala 27, pahala jamaah dapat 27. Apaan? Ada lagi begitu renggang pas ada sholat jenazah pada rapat. Yang lucunya sholatnya renggang, tapi naik motor. Iya gak? Naik motornya boncengan, pas sampai masjid disuruh. Hasil menang mereka kemarin ya. Baik ya.
rapi, 1, 2, terus misalnya saatnya nih masjidnya 2 lantai, 1 lantai ada 20 baris ya, baris dia terus. Ini penuh nih baris. Nah 20 nih baris, ini yang di atas tuh baris ke-21 namanya. Jangan kita naik di atas dua bus. Diri di saf pertama lu, tapi tingkat kedua. Hitungannya saf ke-21 kalau ini barisnya ke-20. Paham ini? Ya, makanya ini isi dulu di dalam, jangan demen banget main ke atas. Ini belum kelar, belum penuh. Penuhin dulu bawah. Paham ya? Apalagi carinya di luar. Udah, hitungan siapa nih? Kalau penuh baru deh muka atau apa. Ini di kampung sendiri kadang belum penuh, udah nyari yang kosong, ya, nyari jauh lagi. Kalau soal sah nanti sah, ya. Baik. Kemudian masuk yang kedua. Yang kedua an ya'lamal makmum intiqalatil imam. Yang kedua syarat sahnya berjamaah yaitu makmum mengetahui perpindahan imam. Ya, imam perpindahannya dari ruku, iktidal, sujud, Allah Akbar, Allah dan biru'yah dengan melihat. Dengan melihat. Atau sima'i mubalik, atau dengan mendengar mubalik. Ya, kalau nggak dengar dengan imam ya wajar tuh biasa ngeliat. Tapi ini nggak dengar, didengerin sama mubalik. Kayak di Mekah, gimana itu ya? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya, itu namanya mubalik tuh. Mubalik tuh bahasa Arabnya yang menyampaikan. Ya, gitu. Mubalik namanya. Jadi kita bahasa penceramah di mubalik ya. Nah, kita dengar tuh. Jadi boleh. Yang penting mengetahui perpindahan imam, si makmum mengetahui perpindahan imam dengan sebab melihat atau mendengar. Cuma kalau di musola kecil nggak usah pakai ilmu balik, nggak usah. Atau pakai speaker kalau mereka yang pakai witir biarin, dan jangan baru umroh 10 hari aja pulang langsung dipraktekin, nggak usah. Ya, itu. Jadi mengetahui makmum perpindahan imam. Kemudian syarat yang ketiga, an yanwiyal makmum al-qudwah awil jamaah awil makmumah al-makmumiyah. Nah, ini yang harus kita tahu nih. Yang ketiga, makmum niat qudwah. Boleh kita pakai niat qudwah, namanya qudwah. Atau jamaah atau makmumiyah. Kita sering dengar makmuman. Jadi usolli fardhul maghrib makmuman atau imaman. Tapi kalau makmuman itu boleh qudwatan atau jamaatan. Boleh. Tapi biasanya pakai apa ini? Imaman. Apa boleh? Paham ya? Jadi boleh pakai imaman, jamaatan atau qudwatan. Ya, qudwatan. Jadi imam makmum harus niat itu. Niatnya boleh qudwatan, jamaatan atau makmuman. Falau taba'a imamah, jikalau si makmum mengikuti imam bila niatin tanpa nih firuknin di dalam satu rukun nggak niat, wa tala intizaruhu dan dia lama ya dalam penungguannya, batalat sholatuhu, maka batal si makmum sholatnya. Kalau imam nggak wajib untuk mengucapkan imaman, tidak ya. Paham tuh ya? Di mana nanti diterangin di Fathul Muin ada juga. Kalau dia di rakaat kedua dia baru niat si imaman, maka si imam baru dapat pahala jamaahnya tuh. Di mana dia baru nih, ada kan sampai habis tinggal niat nggak jadi masalah. Paham ya? Nanti ada keterangannya. Seperti kita yang ngikutin sholat imam yang lagi sholat sunnah qobliyah, kalau kita ngikutin makmumnya sah. Paham ya? Imamnya nggak tahu malah kalau diikutin orang, ya nggak apa-apa. Paham ya? Nggak jadi rusak pak sholatnya.
Nah ini makmum yang perlu. Nah nanti imam ada di dalam sesuatu yang wajib, dia harus mengucapkan seperti makmum, ya harus imaman. Dulu. Ya. Jadi makmum andai kata dia meniat enggak pas niatnya usolli fardhul maghrib salah sarakatin makmuman, tapi setelah Allahu Akbar dia baru niat, ya jadi masalah. Yang penting dia langsung niat. Tapi usahakan di dalam waktu takbir. Andai kata dia mengikuti imam tanpa niat tuh, dia nggak ngikutin tanpa niat, Allahu Akbar, yang dibatalin sholatnya. Aku belum niat makmuman, aku ulang lagi. Jangan batalin sholat, hukumnya haram. Ingat tuh ya, batalin sholat hukumnya haram. Kecuali batal emang kentut, jangan diterusin, batal udah. Inti gak ada batal apa-apa kemudian ulang kan, haram. Haram, gak ada apa-apa nih dibatalin, dosa ini. Ya. Atau sebaliknya, udah terakhir nih, udah apa mulus nih, udah mau kentut, ditahan, paham nggak? Akhirnya kelepasan juga, nggak kuat, batal nggak? Tapi udah sayang nih, udah mau Hamidun Majid, Hamidun Majid, paham nggak? Kelepas juga, batal nggak? Tapi ente pikir antara tanggung berapa detik lagi, paham nggak? Hamidun Majid, baru udah batal nih ya, ceritanya udah batal itu Hamidun Majid. Kan udah keluar tuh, udah jangan kalau udah keluar gimana kok baru udah tinggal, jangan diterusin Hamidun Majid assalamualaikum warahmatullah, haram hukumnya. Kenapa? Inti sholat tanpa udah jatuhnya karena udah haram. Tanggung sedikit tinggal berapa detik, assalamualaikum. Kemudian dia ngambil lagi, ulang, dia tahu sadar, kemudian diulang lagi. Tapi yang tadi haram itu inti kerjaan karena inti udah tahu kan batal, walaupun sedetik 2 detik jangan diterusin. Jangan pakai nanggung. Memang kayak lari, finish gitu nanggung, ntar diulang lagi kan udah batal, mutlak batal. Sebaliknya itu nggak batal apa-apa, yang dibatalin haram. Paham ya? Kan dotin niat udah dibahas ini sebelumnya nih. Ya tentang rukun-rukun sholat niat. Ya, itu sholat. Pas sholat intinya ada niat nih. Kalau temen gua datang, gua batalin. Pas inti ngomong begitu langsung batal udah. Ya, karena itu memutuskan nih. Ya, makanya hati-hati nih kalau lagi sholat gitu, ntar kalau gempa bumi gua batalin. Batal walaupun nggak gempa bumi. Nggak usah udah sholat yang jelas, jangan ada mikirin apa-apa. Ya. Itu udah panjang lebar dulu. Makanya ngaji itu terus menerus. Makanya kan kita habis itu ulang lagi. Hampir mati juga nggak bakal habis. Satu, kedua aja lupa kita. Abang boleh terangin paling yang inti-inti. Nah, baik. Nah, jadi imam makmum wajib dia mengucap niat makmuman. Ya, ini ada terus banyak karena jangan sampai inti nyalain orang karena nggak tahu ilmunya. Aku niatnya pakai perbuatan, nggak boleh. Padahal boleh. Atau makmuman, keduatan, atau jamaah. Baik, kita biasanya umum apa? Imaman. Falau andai kata taba'a imamahu, si makmum mengikuti si imam bila niat, nggak niat dia. Si makmum nggak niat makmuman dan lama tuh sampai satu rukun. Ya, sampai satu rukun batal sholatnya. Jadi kalau dia udah takbir kemudian belum niat, belum batal. Paham tuh ya? Karena belum lama jedanya. Jadi nggak harus ketika Allah di dalam Allah Akbarnya. Karena yang Allah Akbar itu yang wajib usolli fardhul maghrib. Gosok ta'arud ta'yin. Ya. Nah, nanti insya Allah kalau yang belum ngerti nanti kita akan ulang lagi. Faniyatu wajibah. Nah ini niat yang wajib alal makmum dunal imam. Ya, yang mana wajib atas makmum bukan imam. Tuh ingat ya. Niat itu wajibnya atas makmum bukan untuk imam. Paham ini? Niat ya. Niat yang tadi itu niat berjamaah maksudnya dia. Niat berjamaah itu wajibnya atas makmum bukan imam itu tapi dijalanin. Sebab kalau nggak dijalanin nggak dapat pahala
27. Ini lagi bicara sah, tapi makmum nggak sah. Kalau imam sah aja, karena kewajiban niat berjamaah itu wajibnya untuk siapa? Paham nggak nih? Ya baik, udah. Ilah kecuali nih, imam juga wajib. Tadi imam sunnah, tapi ini wajib buat imam. Fi arba'i sholawat, dalam sholat yang 4. Nah, tajibu ala imam, maka imam juga wajib dia ucap niat. Kalau nggak niat imam batal, imam makmumnya batal. Nah, dulu. Kalau imam nggak batal, makmum masih mending. Tapi kalau imam udah batal, semua makmum batal. Mana al-jumu'ah? Niat sholat Jumat wajib dia mengucap imaman. Dia kagak mengucap batal imam jadi sholat. Hah? Semua batal. Makanya nggak bisa sembarangan. Khotib tuh mesti ngerti, mesti tahu. Hukum-hukumnya jangan sekedar bisa tahlil jadiin ini bukan menghina, enggak, ini ilmu. Siapa lagi pakai celana pendek tiap hari keluar, enggak ini dijadiin khotib. Wah, repot. Nggak boleh sembarangan. Ada orang ahli ngerti ilmunya, nggak pakai celana pendek, tapi belum kawin, pakai. Syaratnya bukan soal kawin. Sekarang kolot banget, mesti udah kawin. Nggak ada peduli kalau dia menjalani semua syarat-syaratnya mudah. Imam Syafi'i umur 15 tahun udah jadi mufti, udah jadi imam haramain. Daripada tua kebelingan, ya bukan begitu, bukan tua tuh nggak ada syaratnya tua begini kan. Bagus tuh, khusus syarat udah kawin enggak. Ya, orang kadang begitu tuh, nggak boleh. Ada yang jadi khotib ya, sebelum jadi khotib Jumat, jadi khotib Idul Adha, Idul Fitri. Sebelum nikah malah ya, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu bahkan itu buruan yang rekomendasi. Tapi untuk berbagi rekomendasi buruan di jalan, alhamdulillah. Bukan sendiri, ujung-ujung ada guru kita yang angkat kita, ya, disuruh gantiin beliau. Baik, Jumu'ah, ya, jangan Jumat. Itu Jumat bahasa Indonesia, bahasa Arab, Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, nggak bilang surah Al-Jum'ah, surah Al-Jumu'ah, karena bahasa Arabnya Jumu'ah, usolli fardhul Jumu'ah, yang fardhul Jumu'ah, fardhul Jumu'ah, Arab ataini imaman, ya, atau juga itu makmuman, dua-duanya wajib. Yang tadi kan makmuman yang wajib, imam sekedar sunnah. Satu Jumu'ah, kedua al-mu'adah, sholat i'adah. Tuh, kalau sholat ada, kalau berjamaah nih, imam wajib ucap, makmum juga. Di sini nggak ada. Waktu kita di Bekasi, waktu kita sholat, ya, Ali di Pondok Gede ya, Pondok Gede Jati Keramat, lagi lebaran, berapa hari ada ke rumah saudara ada, di sana ada. Pas hari Jumat lagi, hujan lagi, tetap kita. Padahal ada syaratnya di sini, nggak apa-apa kita. Enggak ini, cuma kalau yang lemah imannya yang lemah iman kan diamalin lagi. Ya, ada nanti sholat tuh muqaddimah fil motor, sholat awal karena hujan, ya ada nanti manzurah fil jamaah, ya sholat yang udzur di dalam jamaah seperti Jumat dan sebagainya ada. Ya. Baik, ini Anda sembahyang gitu, pakai mobil karena ada mobil di jalan. Ya. Udah sholat, udah selesai Jumat, sholat Jumat lagi, tapi sholat i'adah. Nah itu sholat i'adah berjamaah lagi langsung. Ya, kalau yang nggak biasa bingung tuh, di sholat Jumat, semuanya sholat zuhur. Ya, gitu. Karena memang ada syarat-syarat setelah sholat itu nggak sembarangan sholat Jumat. Ya, sekarang masjid kan dekat-dekat tadi. Pikirin aja syarat bikin masjid itu ada caranya, ini ada caranya. Ya, dalam Quran tuh, ya, yang makmurkan masjid fi rijalun yatahharu ada itu. Ya, masjid itu yang di dalamnya adalah orang-orang yang bersuci, yang ini. Makanya kalau kita bersuci tempatnya di mana? Di kamar mandi. Maka masjid itu yang diperhatikan tuh kamar mandinya biar apik, biar cakep, airnya juga bersih ada. Karena itulah untuk alat penggunaan orang yang bersucikan diri di dalam masjid, biar di masjid itu rapi, bukan gerbangnya yang cakep-cakepan, mejanya bukan, kamar mandinya berantakan.
Ayo gitulah ya, akhir zaman. Ntar kita salah nyalain orang mulu, bukan ini sesuai, karena ya tadi berlomba-lomba tapi tanpa ilmu. Baik, kemudian sholatnya ada, kemudian yang wajib lagi apa? Berjamaah kondisi imam untuk mengucap niat jamaah. Wal mutaqaddimah fil mator. Ya, sholat jamak takdim, ditakdim pada saat hujan. Ya, nanti ada itu di sholat maghrib, ya di sholat maghrib. Karena hujan begini langsung sholat isya. Sebab orang dulu tuh sholatnya berjamaah. Ntar pulang selesai, ntar bisa berjamaah lagi. Dikhawatirkan nanti hujan nggak bisa balik lagi, maka di takdim. Ada nanti. Jadi semuanya pakai ilmu nanti. Anda juga sambil belajar juga. Kalau kita jalan ngamalin, makanya sesuatu yang kita dapat diamalkan. Diamalkan. Sholat sunnah duduk amalkan. Jadi bisa. Paham ya? Kenapa? Karena Nabi lakukan itu sunnah kan. Ya, paham ya? Gitu. Cuma ada yang jangan keseringan. Itu sekali-sekali aja kalau capek, misalnya subuhnya kesiangan. Kata Gus Bahar, itu sunnah yang jangan dilakukan. Karena Nabi pernah. Itu jadi jalur. Subuh kesiangan mulu nggak boleh. Paham ya? Islam luar biasa kalau pakai ilmu. Wal manzurah jamaah. Nah, ini masalah udzur di dalam sholat jamaah nanti ada. Nah, itu kalau dia menjadi imam itu wajib untuk dia mengucapkan imamah. Terutama yang biasa kita lakukan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Ar-rabi an yatawafaqan ladmu sholataihima. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, yaitu antara si imam sama si makmum harus benar-benar muwafaqah gitu, benar-benar antara jumlahnya, niatnya. Kenapa? Bisa jadi nggak sah sholat maktubah, sholat yang 5 waktu ya. Maktubah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, dia berimam, ini makmum berimam kepada orang yang sholat jenazah, nggak sah tuh, itu nggak sah. Kenapa? Sholat jenazah nggak ada apa? Dari ruku, ini gimana diikutinnya? Nggak sah. Tapi yang sah apa? Watasihul zuhur khalfa asar. Sholat dohor di belakang orang sholat asar. Sholat maghrib di belakang orang lagi sholat di isya. Paham ya? Nggak begini hukum. Ini sholat maghrib dari mana orang lagi sholat di isya sah. Ya. Itu kayak sholat jamak takdim, jamak takhir. Ya. Itu ngikut aja mau jamak takdim. Paham nggak? Padahal itu sholatnya apa? Maghrib orang imamnya jadi kan? Sah gak? Sah. Qadha di belakang sholat yang adaan. Fardu khalfa nafil. Orang sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah. Imam dari sholat sunnah itu sholat. Wa kadzalikal aksu tuh. Aks ya. Wa kadzalika aksu kulli dzalik. Demikian juga sebaliknya. Asar ke zuhur, isya, maghrib. Ya, ada qadha orang yang sholat sunnah di belakang orang yang sholat fardu dan sebagainya. Itu nanti balik, nanti akan ditulis. Ya, ini ngasih tahu aja buat minggu yang akan datang. Ya. Tadi apa? Niat ya. Nah, ini dalam kitab yang lain nih. Jadi bacain aja biar cepat. Niat itu ya takuna hadhihi niyat muqtarinatan ma'at taharrum. Yang namanya niat harus disertakan bersama takbiratul ihram. Ini mazhab kita. Jangan pakai mazhab ini enggak, kita mazhab kita. Paham ya? Yang namanya niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar, di situ niatnya. Allah, ini kesian orang nggak paham niat. Sunnah dilafazkan usolli fardhu maghrib, itu sunnah sebelum takbir. Andai kata kita nggak ucap nggak apa-apa. Yang wajibnya ketika Allah, ini kan Allahnya ya, Allahu panjang ini, Allahu akbar. Nah ini lihat di sini nih, iya. Allahu Akbar.
ketika Allah masuk niatnya. Niat panjang nggak panjang. Dan nggak mesti di hati usolli. Hati kita fardhol maghribi salasa rakaatin. Allahnya bisa habis apa seluruh Allah habis, nggak begitu. Makanya orang yang ngerti Allahu Akbar itu lintasan hati, itu nggak lintasan hati. Makanya dipanas-panasinnya, warming up-nya itu ketika mau sholat usul di fardhu maghrib sholat. Udah itu aja yang penting, usul di fardhu maghrib makmum atau jadi imam sudah. Salah rakaatin mustaqbil kiblati itu sunnah. Kalau ente bisa secara semuanya dengan cuma Allahu Akbar, wali ente. Itu kata guruan Ustaz Umar. Itu bisa begitu wali. Bisa semua, ya paham. Tapi kalau udah biasa bisa, ya karena kan enggak yang tadi hati ini pakai begini enggak. Yang penting lintasan usul di fardhu maghrib. Itu husuk gak tuh? Pasti husuk. Kenapa? Mulut inti ngucap, otak hati inti lagi usoli, nggak bakal kemana-mana di situ. Sudah masuk. Ya, nanti masukin lagi paling jaga wajah tu wajhiyadin. Kemudian iyyaka na'budu sama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh kalau itu tiga diperhatikan, insyaallah itu dianggap khusyuk semuanya. Paling gagak tuh, sebab dari awal sampai akhir bisa nggak? Nggak bisa. Itu aja ambil tuh tadi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Assalamu alayka. Pakai khitab kaf. Assalamu alayka. Bukan alaihi. Kalau alaihi orangnya nggak ada. Tapi kalau alayka ada. Itu salam dari siapa? Berarti Rasulullah ada nggak? Dan hadisnya kan Rasul akan kembalikan ruhnya ketika orang memberi salam. Kapan orang salam sama Rasulullah putus? Akan putus. Di sholat aja udah ketahuan. Sholat itu kan jalan matahari. Berarti setiap negara akan berazan terus, ya kan? Dan di situ orang sholat, baik yang sunnah maupun sunnah ataupun wajib, tetap ada pengucapan assalamualaikum. Belum lagi orang-orang yang sholawat di luar sholat. Berarti nggak balik-balik lagi udah. Paham nih? Kan dibalikin terusnya. Berarti nggak balik-balik lagi keluar. Kenapa? Ya mau keluar gimana orang terus menerus? Berarti hayyun Rasulullah dibalikin. Yang nggak mau percaya nggak apa-apa. Jangan kafirin orang yang percaya. Jangan percaya gitu nggak kafirin orang begitu sekarang. Nggak percaya maulid orang gitu. Jangan kafirin, jangan. Nggak apa-apa, itu hak dia. Nggak percaya tahlil nggak apa-apa. Cuma jangan nyalain orang yang sudah berbuat. Ya. Nah, baik. Jika niat tidak disertakan dengan takbiratul ihram, maka sholat Jumat tidak sah. Sebab sholat Jumat diharuskan jamaah. Ya, baik. Untuk selain sholat Jumat sah sholatnya, tapi hukumnya munfarid. Si imam sendirian, bangga yang makmumnya sah. Tuh, ya. Jadi kita mau mana aja sama gak tujuannya? Sama. Ini dibacain biar tahu nih lain kita. Ada lagi orang sholat nih, dia nggak mau ikut berjamaah, tapi ada di situ dia ikut sholat, tapi nggak berjamaah. Imamnya dia udah pura-pura aja situ. Paham ya? Oh, gitu. Orang ruku diikut ruku, orang ini itu batal itu sholatnya. Ya, paham tuh ya? Nah, kemudian kalau itu jadi imam, jadi makmum, ini jadi makmum nih. Ya. Ini adab-adab nanti ada ya di dalam kitab yang lain, sifatus saja nanti ada, kasih sifatus saja. Adab ini adab. Bukan masalah sah atau tidak, sah adabnya nanti ada. Ya. Adab itu kalau imam tuh bacanya 3 kali aja. Kalau makmum enggak dihitung. Misalnya imam subhanarabbiyal azimi wa bihamdi subhanarabbiyal. Nah, ini makmum nih misalnya kayak gini nih lagi makmum kan sering udah baca 3 masih nunggu ya.
Hah? Iya. Jangan 3, terus aja baca. Terus baca, dapat 4, dapat 5. Mungkin yang imamnya bacanya khusyuk banget. Subah. Apalagi 11. Ya, 3. Imam ini suruh 3. Yang 11 dibaca kalau itu sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, itu bacanya 11. Tapi kalau berjamaah, jangan lama-lama 3 cuma. Biar inti punya kebijaksanaan sama makmum. Inti boleh baca 11. Kalau udah nanya makmum ridho enggak makmum, saya baca 11 ridho, udah baca 11. Tapi kalau enggak ridho, jangan 3 aja. Cuma jangan cepet-cepet panjang. Nah itu jadi makmum, baca udah 3 masih belum, jangan bengong, baca terus sampai tuh imam. Begitu sama lagi tahiyat juga selesai masih terus. Artinya apa? Jangan sampai imam bukan imam. Jangan sampai makmum bengong. Paham ya? Ini kan kita muka-muka jadi makmum mulu nih. Nggak tahu, iya, Anda sering disuruh jadi imam, tapi Anda nggak pernah mau, jarang. Kecuali Anda tahu, Anda baru jadi imam, atau lagi mau, lagi mood. Kalau kagak kan nggak, ya. Kalau disuruh berjamaah, Anda mau jadi apa? Jadi makmum, enak. Nah, sambil apa? Sambil ngamalin. Yang kita tahu jadi imam mulu, nggak bisa pintar jadi makmum, susah. Karena nggak pernah ngamalin. Nah ini jadi makmum, kapan jadi bisa ngamalin kalau jadi imam? Jadi zaman-zamannya disuruh ada tampil jadi imam. Paham ya? Tapi ada lihat yang belajar ya, kalau mengakunya murid kapan belajar, mau nggak suruh. Dan begitu belajar, kapan-kapan gue suruh. Ayo kalau pasal lagi berjamaah. Ya. Kalau enggak, siapa yang mau naikin inti? Di musola di masjid kan kadang-kadang nggak lihat orang ini dia turun-turunnya aja, ngaji kagak lagi. Ya, bener nggak? Dia turun-turun dia. Ini yang ngaji nih, walaupun dia memang nggak banyak main di masjid. Kenapa nggak main di masjid? Satu, di orang kerja. Kayak Andi kesan kerja kan nggak sempat untuk main di masjid, tapi dia ngaji. Lihat, pantau nih orang ngaji nih. Sertakan dia. Kalau nggak dibiasain yang muda-muda, yang penting punya ilmu nih ya. Nanti ketika yang tua meninggal, ada yang gantiin. Kalau nggak biasa, ini nggak dibiasain begitu sampai tua nggak berani. Ada, itu sampai tua nggak berani kan repot. Nah, dua-duanya anak muda sembahyang di masjid. Tuh, ini tua-tua nih kadang bisa nih. Lihat anak muda, lu maju lu gitu. Kagak berani dia. Dibilang ke temen, gue gak berani, coba gue bisa, berarti gue coba gue kagak berani. Kata temennya, gue berani, cuma gue gak belajar. Kan ada begitu. Ya, paham nih? Yang berani, kagak ngaji. Yang ngaji, kagak berani. Yaudah kata yang ngaji, lu yang jadi imam. Macam gue berani doang kagak. Ntar gue ngajarin dari belakang. Benar nggak? Ya. Nah, tapi kan kita repot jadinya. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr fi lailatul qadr. Dibacain salah ya, mengangan lagi kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang benerin, nah, ngerti lailatul. Dia ikutin, woi, lailatul qadr khairun min. Salah kan? Salah, dibenerin lailatul. Jadi tinggal ada belakang. Bagaimana sih? Berarti betul itu ya. Ini berantem. Ya, gitu. Ya artinya apa? Ini belajar. Kalau mau belajar bisa. Dan serahkan biarpun muda kalau dia nggak ngaji. Jangan udah tua ngaji lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa bi'izni ilman warzuqni fahma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi. Masalah sholat yang pakaiannya bersih, wangi. Kenapa?
Karena kan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nadhafa thawbuhu qalla hammuhu wa man taba rihu zada amruhu. Nanti kapan nanti tulis ya. Siapa yang bersih pakaiannya, ya bersih apik, ya bersih ini ya, bukan mesti baru. Ya, kalau baru, ya repot kita mesti kaya dulu. Kalau bersih kan mesti boleh pakaian lama, boleh nggak? Bersih, nggak najis, nggak kotor, nggak bau, bersih. Imam Syafi'i, siapa yang bersih pakaiannya, sedikit keduka citaannya, sedikit kegalauannya. Jadi kalau galaunya mau dikit, biar bersih, biar apik oleh pakaian. Wa tobarihu, siapa yang wangi, paham nggak? Nggak abab pakai banyak wangi apa? Zada aglu, akalnya bertambah. Makanya itu minyak wangi, sering cium-cium wangi, pakaian wangi, apa wangi, ya punya selampet, ini wangi, sering cium wangi, itu akal kita bertambah. Itu. Kalau yang tidak ada mana wangi, dengannya bau, bukan apa, ya yang ada akal kita sumpok, ya ada orang terus ini. Mazhabul iblis, apa perkataan iblis, lanjutannya apa? Yang disibukin dengan apa? Dengan sholat nih, kan? Ya, oh yang mengakhirkan sholat. Ini ingat, ya iblis berusaha umat Nabi Muhammad supaya mentakhirkan sholat. Sehingga apa? Sehingga sholat dia sibuk, sehingga dia mengakhirkan sholat dan dia sholat wa yusliha fi ghairi waqtiha. Sehingga dia sholat di luar waktu. Ingat, di luar waktu, bukan di waktunya. Paham nih ya? Kalau di waktunya itu masih sholat, misalnya 1:30, jam 2, 1:30, jam 2, 1:30, dia sholat tuh zuhur, masih waktunya, karena belum asar. Cuma nanti ada waktu fadilah, ada waktu makruh, kan ya, tapi tetap di waktu. Yang dianggap keluar waktu berarti dia sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib. Pokoknya sholatnya bukan di waktunya. Nah, itulah orang-orang yang dibikin sibuk sehingga dia keluar pada waktunya. Fayudrabu biha fi wajhi. Kata iblis, maka dia akan dilemparkan itu sholat ke mukanya lagi, dibalikin. Nah, udah ya. Nah, sekarang lanjutannya apa? Fa in huwa ghalabani. Apabila dia, maksudnya umat Nabi, kan iblis lagi ngomongin Nabi Muhammad SAW. Apabila dia mengalahkan aku, kata si iblis nih, umat kamu nih ngalahin aneh. Kayak kita nih, alhamdulillah kan, nggak keluar waktu, gue dikalahin, iblis nih lihat. Ya, artinya ketika step pertama nggak berhasil, dia akan bikin plan kedua, paham nggak? Ya film-film kita lihat, plan A, plan B, plan C kan gitu ya. Gagal pakai plan ini, gagal pakai plan ini, itu iblis. Pokoknya kalau lo belum menghembuskan napas, meninggal, selama itu iblis akan tetap menggoda. Dan dia punya rencana-rencana yang begitu banyak. Udah dikasih tahu sebenarnya. Ini ada di mazhab iblis, pertemuan Rasul, ya iblis dengan Rasulullah kan kasih tahu dari kemarin. Itu udah kalau dihitung episode ke-10 kali atau ke-9. Ya, 2 bulan. Masih panjang. Ya, masih bisa episode 50. Banyak harus panjang ini. Fa'in huwa ghalabani, apabila dia mengalahkan aku, arsaltu ilaihi wahidatan minna syayatil ins, maka aku utus satu makhluk daripada setan golongan manusia. Ingat, setan ada 2. Ya, ada golongan jin dan golongan manusia. Sayatinul ins, sayatinul jin. Karena Allah ciptakan makhluk cuma 2 selain malaikat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku, berbakti, taat kepada aku. Paham? Kalau malaikat kan digituin, kenapa? Udah pasti taat. Paham ya? Nggak dikasih nafsu dia. Jadi udah terus begitu kan nafsu. Yang dikasih nafsunya 2 nih, jin dan manusia. Ada yang taat, beriman, ada surahnya ya jin. Surah jin ada nggak? Ada yang bangkang. Jin ada bandel, ya jadi setan. Yang manusia juga ada jadi setan. Tuh tadi ya, udah diwaswasin nggak bisa kan? Kalah nih kata si iblis nih, si raja jin nih.
Gak bisa, maka aku cari, aku utus yang waswasin dia dari bangsa manusia, setan bangsa manusia. Terus giruhu an waktiha, dia akan memberikan kesibukan, menyibukkan dia dari waktunya. Hati-hati deh, waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya ibadah, yang inti bisa lawan tuh jin kan yang gaib, nggak kelihatan, inti bikin was-was, paham ya? Dibikin kalang kabut itu kayak mahayal atau apa, itu lagi sholat, itu bisikan tuh, itu bangsa jin. Nah kalau ini bangsa yang nyata, manusia, bayangin itu udah mengaji, Ada tamu lagi. itu bukan kita jangan nyalin dulu setan, jangan. Bukan itu, setan bisikin, dan tamu pakai datanya waktu itu banyak banget kalau aneh lagi pengajian gitu. Paham nggak? Tuh orang dibikin sibuk, ngebentrokin sama pengajian kita. Emang nggak ada waktu yang lain. Paham nggak? Mau bilang setan bukan, dia ditipu oleh setan. Maka kalau inti nggak mau ketipu jadi bangsa setan, bangsa manusia, jangan pernah inti membentrokkan suatu ibadah dengan yang inti anggap ibadah. Karena nggak ada keibadahan dalam satu kesatuan, dalam satu jam yang sama, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, yang satunya itu lalai sebenarnya. Misalnya ente, aneh ada orang meninggal, ya aneh bisa ngatur. Emang orang meninggal saatnya sama sama orang ngaji 1 jam? Enggak, kan ada waktu mandiin lain. Waktu ini, orang meninggal jam 8, emang kuburin jam 8? Ada, ini banyak, ngapain nggak ngaji malam, aneh melayat. Ya, kuburinnya besok. Paham ya? Inti ngapain nggak ngaji, aneh kondangan. Bukan nggak boleh kondangan, lah kan ngaji malam. Kondangan kan dari pagi tuh ada pagi, siang, sampai malam, sampai besok masih ada. Hati-hati tuh, itu tipuan. Paham ya? Aneh terdidik masalah begini dari guru. Guru apa? Guru matematik. Aneh kita nggak punya keperluan. Paham nih? Kecuali kita keperluan di situ, jadi saksi. Jadi wali, kalau inti nggak datang ke pengantin nggak kawin, karena lu babanya, atau lah jadi pengantin. Kalau inti jadi pengantin itu namanya sholat Jumat aja masih boleh loh, ya. Artinya ada rusuh, paham ya? Ada izin, Abi kenapa nggak ngaji? Kan nikah Ustaz. Oh iya, udah nggak apa-apa deh, bebas lagi. Pas kita pengajian ya, pas pengajian dia kan, itu nggak apa-apa dalam Islam. Islam juga ada uzur ada. Itu karena dia jadi pengantin. Kalau dia ngaji juga, nangis tuh perempuan di sana gak kawin. Paham gak nih? Kalau ini nggak ada apa-apaannya. Lu datang nggak datang, orang nggak urusin lu. Bomat, bodoh amat. Ya kayak orang sibuk. Itu hanya begitu tuh. Nih guru matematik nih, Bu Batu Bara, Masya Allah, bukan orang Islam, tapi anda ambil pelajaran dari situ. Ya waktu misalnya anak kawin itu tahun 89. 88 nikah, anak kelas 3 SMP itu. Ya, di sore tuh nikah. Ya, aneh foto-foto emang di situ. Aneh foto-foto, ada foto-foto, Jarang sibuk kan? Foto misanan nih, nikah misanan kayak kita kan misanan datang kita foto-foto. Nah, berarti ada sekolah gak? Gak sekolah kan hari Sabtu gak sekolah. Nah, besok Senin sekolah, ketemu tuh guru matematik. Mana kau? Mana gak sekolah? Ini Bu, saudara saya nikahan, jadi sih nggak masuk. Oh, kau doyan makan pantat dandang. Tuh, anu masih inget itu omongan. Marah gak? Enggak, dulu iya kali kita kesel sama guru, tapi setelah kita belajar ilmu, anda hebat. Dia bukan orang Islam, paham ya? Tapi dia bisa mendidik kita, otak kita jalan. Keperluan kita apa? Kalau bukan kita nyari makan, paham ya? Lu nggak datang itu tetap sekolah, nggak ngaruh apa misalnya lu yang kawin, paham gak nih? Satu, kedua itu kan waktu sekolah bisa ntar udah pulang sekolah jam 1, kalau kan jam 1 udah pulang, bisa nggak datang? Bisa, dan nggak mungkin apa yang sebab lu nggak datang, lu nggak datang sama sekali kagak ngerugiin, lu siapin sih, gitu. Paham ya? Ini sekarang kan kalau penting banget, banyak sayang lagi ngaji atau hilang, karena lagi ini lagi. Ya walhasil, kecuali yang suatu yang memang nggak bisa diganggu gugat, beda lagi.
Ya, bukan berarti nggak boleh orang ada kebaikan, nggak apa-apa. Maksudnya kesini nggak apa. Arisan apa. Cuma jangan sampai kita apa? Ketipu jadinya. Kalau bisa semuanya kita dapat. Paham ya? Rumah aneh ini dipakai, rumah aneh misalkan aneh nikah karena rumah ya kecil, kita kecil, rumah aneh dipakai tuh buat apa waktu itu, buat makan nih, prasmanan. Buat prasmanan di mana rumahnya, dia buat naruh orang kuade tuh kuade. Pelaminan, kuade tuh bahasa Betawi, pelaminan. Ya, pelaminan. Nah, di rumah aneh buat prasmanan. Tapi waktu ngaji tinggal. Lah gak ada urusan mana kan? Emang yang jagain prasmanan, orang sudi, menjagain kan gak ada urusan. Orang menjadi bagian ngaji lebih. Ya, pas malam Senin ngaji. Lagi kalau di rumah pusing kita berantakan. Ya, paham tuh ya? Jadi enggak jadi tetangga apa yang ada meninggal apa tetap ada ngaji. Ya. Nah, tuh begitu tuh godaan itu. Tuh setan yang bikin tuh. Iblis dengan mengutus manusia, terus giluhu an waqtiha. Fa in darabani, apabila dia masih bisa mengalahkan fidalik, orang pinter punya step rencana lagi yang lain. Kalau dia bisa mengalahkan aku, aku tinggalkan dia. Oh, nyerah tuh iblis. Nyerah gak? Kan step by step kan? Kalau dia bisa masih mengalahkan aku tinggalkan dia. Tapi ingat loh, tinggalin buat goda yang di sini, tapi yang gaya lain tetap jalan. Paham ya? Kita jadi inti belajar, tahu triknya. Makanya Anda suka hari mana? Gue ikutin iblis main di mana? Ya, mau sampai mana dia mau permainan nih, gue ikutin dia. Tadi inti belajar begitu. Ya. Makanya dia bisa ambil sekolah sampai 14 tahun. Paham gak ya? Ini 2 tahun 3 tahun ya daripada ya. Baik. Aku tinggalkan hatta sehingga. Nih benar nih kalau bilang sehingga berarti masih ada bahasa lagi nih. Aku tinggalkan dia. Sehingga idza kana fi shalah, apabila waktu sholat, tadi kan disibukkan supaya nggak sholat. Paham ini ya? Ini biar paham nih trik iblis. Aku tinggalkan dia, ya maksudnya aku goda dia waktu sholat. Supaya apa? Supaya keluar dari waktunya. Ternyata nggak bisa. Nah orang hebat, tetap di waktunya. Digoda dengan was-was. Nggak bisa juga digoda dengan was-wasnya manusia. Ternyata masih bisa kalah. Maka ditinggalkan, arti tinggalkan, biarin lagi sholat buat tepat waktu di masjid lagi. Cakep gak? Tuh setan udah gak menggoda tuh orang-orang yang begitu tuh. Iblis, bukan setan, iblis udah gak menggoda lagi orang yang sholatnya rapi ke masjid di awal waktu. Hati-hati inti, jangan merasa inti kemudian udah gak digoda lagi. Ingat, ini setan mau ngambil lagi iblis. Sehingga aku biarkan dia biar sholat di awal waktu. Gultul lahu, tapi aku ikutin dia, aku bisikin di kupingnya dia. Undur yaminan wa shimalan, nengok lu kanan kiri. Fayaduru inda dhalik, maka dia akan nengok yang demikian itu. Amsahu bi abi, aku usap, kata iblis ketika ngikutin ya, orang itu ngikutin, apalagi kita lihat kan, Allahu Akbar. Banyak yang begitu? Banyak. Sembahyang kayak kagak ada usul-usulnya, apalagi sampai megang handphone. Lihat sholat cakep di awal waktu, di saf pertama, tapi dia kemana-mana dia punya mata. Paham gak? Gak ada khusyuk-khusyuknya, gak ada ininya. Nah, itu setan mainan di situ. Apa yang dilakukan si iblis? Amsahu biadi, aku usap dengan tanganku ala wajhi, ke muka itu. Iblis sudah godain begitu, cuma gak berasa aja. Iblis mukanya usap. Kata iblis. Ya. Wa uqabbilu ma baina aini, udah gue usap mukanya, gue cium di antara kedua matanya, di kening gue cium. Wa aqulu lahu, aku katakan kepadanya, tapi lu enggak dengar. Qad ataita ma la yasluh abadan. Engkau telah datangkan sesuatu yang tidak baik selamanya. Paham ya? Lu enggak bikin yang baik buat diri lu. Karena yang sholat kita disuruh khusyuk, ngadep ke bawah tuh sujud. Tempat sujud, ke tempat sujud kita lihat dari awal sampai nanti di illallah.
Udah di masalah sholat, nanti kita ulang lagi karena nanti ada adab dalam berjamaah antara makmum dan imam. Nanti kita akan ulang lagi. Kemudian ke bawah. Sujud jangan lihat kemana-mana, lihat ke bawah. Paham ya? Sekalipun depan Anda Ka'bah Baitullah, jangan tertipu. Depan itu Ka'bah, nggak disuruh lihat tempat sujud. Maka tempat sujud kalau bisa catok bagus begini, makruh kalau ada gambar-gambar. Gambar. Rumah-rumah ini kalau burung-burung kayak gambar cewek. Bener gak? Bener gak? Ya, kayak hujan bangkong ya. Coba ya, coba. Ya, makanya makruh. Masjid ada gambar-gambar ini yang cakep itu makruh. Sebab apa yang melalaikan kita sholat. Makanya udah kita lihat ke bawah aja udah kalau sejadah yang polos sebenarnya. Yang warna hijau sunnah. Mata hijau, kenapa tuh kalau kita lihat hijau itu pemandangan kita dengan hijau tuh membasuskan mata kita jadi jernih. Ya, makanya suka bilang mata lu hijau, mandamu mata lu hijau. Maka hijau sunnah. Ya, makanya demen soal hijau itu. Makanya kita lihat kalau syahdu yang enak yang segar dilihat hijau. Hijau pemandangan itu. Coba lihat usang-usang merah, panas api, darah. Paham nih? Itu ada maknanya semua. Warna tuh ada maknanya semua. Putih, hijau, merah, kuning, hijau, biru. Ada. Ini gitu-gitu dan pelajari. Ya, simbol orang Yahudi itu biru warna. Ya, lihat Israel. Warnanya biru semua. Makanya ini selalu cintanya warna hijau. Ya, karena sunnah Nabi Muhammad dan putih. Kalau itu sholat Jumat, usahakan semuanya putih. Sarung putih, rokok putih, biji putih, sampai pakai cincin kalau ada putih. Lihat Nabi Umar bin Hafiz, lihat kan? Kalau ada sholat Jumat, ya cincin banyak. Kalau ini putih, sampai begitu. Ya, sunnah putih-putih semua. Apalagi jadi khatib dan sebagainya. Ya, kalau kita mau ikutin sunnah cinta Nabi kan ngikutin sunnahnya, walaupun baru bisa yang ini lakukan ini, oh bisa ini, insya Allah jadi tambah banyak. Nanti dalam sunnah makmum berjamaah imam tuh ya, itu luar biasa nanti ada di sini. Nah, jadi jangan sampai kita digoda yang begitu tuh, ya, nengok kanan, nengok kiri. Jadi khusyuk ke bawah. Nanti ketika asyhadu an la ilaha illallah nanti diajarin begini. Udah sih sebelumnya udah pernah diajarin, ya, tapi diingetin aja. Tapi ketika illallah angkat itu yang dilihat ujung dari kita, dari illallah sampai habis hidup aja. Itu dalam hadisnya ada, ya. Rasulullah menggerakkan. Cuma karena dia nggak mau baca tafsir ulama-ulama, cuma ngambil hadis saja, digerak-gerakkan kan beda. Beda menggerakkan ame. Nah, kalau menggerakkan lebih terus-terusan lah. Padahal digerakkan. Udah tuh salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kita. Ya, jangan nyentuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah macam-macam dah, ya, untung sah masih sah gitu. Tapi ngaji dah, ya, biar benar-benar kan kita mau sholatnya seperti sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa lakukan? Nikmat kalau sholat itu udah benar, ya, insya Allah inna sholata tanha anil fahsya'i munkar. Kalau sholatnya nggak begitu, ya nggak mencegah dari perbuatan bikin munkar. Yang nggak sholat jangan dipercaya. Ya, karena dia amanat Allah aja udah dilanggar, apalagi amanat kalian kasih amanat ke orang sholat. Satu, sekarang dia sholat, lihat dulu pakai ilmu nggak? Kalau nggak pakai ilmu, nggak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Dia bisa melakukan perbuatan keji dan munkar. Ya, kalau gitu jangan sembarangan. Jadi pemimpin begitu juga. Kalau saya macam-macam udah, waktu sedekah juga gitu, sholatnya rapi enggak? Pakai ilmu kan enggak? Oh nggak pakai ilmu nggak sholat, ya udah jangan dicari. Ya, bagaimana menelitinya? Kelihatan orang yang sholat atau tidak sholat, kelihatan. Ya, walaupun depan orang dibuat-buat atau enggak ketahuan. Ya, orang sholat atau tidak kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sirrul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Rabbana